Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, kita dapat berjumpa kembali di Masalah dulu. pertemuan yang ke 7 apa 8 ya? 8 ya sebenarnya ya. 8 sih. Kalau setelah UTS dihitung ulang kayaknya malah ke 5 ya. Nah, yang pasti besok kita masih ada 2 kali ya. Jadi Selasa dan juga Kamis ya. Oke, saya akan langsung masuk ke materi aja ya mengenai koperasi dan UMKM ya, terutama tentang UMKM-nya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lancar ya. Nah, ini koperasi dan UMKM, terutama tentang UMKM-nya ya. Nah, eh, bicara mengenai UMKM di Indonesia terutama ya, ini memang baru istilahnya apa ya, booming ya. UMKM itu booming ketika setelah krisis di tahun 1998 ya. Jadi memang ketika itu menyadarkan masyarakat ya, secara tidak langsung menyadarkan masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, ya betapa pentingnya UMKM itu ya. Kenapa? Ya karena ternyata UMKM ini adalah bisnis yang justru bertahan di tengah-tengah krisis ekonomi ketika masa 1998 ya. Nah, lalu eh, pada saat krisis tahun 1998 pertumbuhan ekonomi minus ya, 13,1%. Apa bisa minus? Karena ya adanya eh, stagnan ya, ekonomi yang stagnan yang tidak bergerak ya, kecuali hanya pada sektor UMKM saja. Dan akhirnya berakhir di tahun 2001 ya, pertumbuhan 3,3%. Nah, kontribusi output industri manufaktur terutama ya, ini secara output uh, usaha besar ya yang terus menurun ya, dari 62% di tahun 1996 menjadi 45,7% pada tahun 2000 ya. Mana tadi teman kalian tuh? Tadi kayaknya ada yang mau gabung ya. Bentar. Oh, udah ya, udah gabung semua ya. Ya saya klik ya. Ya, usaha besar terus menurun ya. Lalu usaha kecil dan usaha menengah cenderung meningkat. Nah, ini terjadi peningkatan pada usaha kecil dan usaha menengah ya, dari 17,7% dan 20,3%. Usaha kecil itu 17,7% ya. Ada yang waiting room tapi tidak bisa dibuka ya. Oh, udah kali ya. Nah, pada tahun 1996 ya, meningkat ya menjadi 29,% dan 25,3%. Artinya justru usaha kecil dan usaha menengah mengalami peningkatan ya. Di samping usaha besar yang menurun. Kenapa bisa menurun? Karena pada saat itu usaha-usaha besar ya, mereka melakukan permodalan itu dari kredit ya, pinjaman dari perbankan dan bahkan menggunakan mata uang asing terutama US dollar ketika itu ya. Nah, eh, ketika tahun 1998 terjadi jatuh tempo ya, utang-utang luar negeri terutama ya, sehingga nilai dolar itu terus menguat ya, dan nilai rupiah terus melemah. Kenapa? Karena permintaan akan dolar terus meningkat ya, sebagaimana kita ya, ketika kita membutuhkan suatu barang kan biasanya kalau barang itu sangat diperlukan, dia akan ini ya apa, mahal ya. Nah, eh, mata uang ya, menurut teori ekonomi yang pada umumnya mata uang itu adalah komoditas ya, komoditas juga atau barang yang bisa diperjualbelikan ya, sehingga ketika dia banyak permintaan maka secara otomatis maka akan menguat nilainya ya, atau semakin mahal.
dalam bahasanya semakin mahal ya. Nah, ini penyerapan tenaga kerja ya. Penyerapan tenaga kerja. Nah, dari sini sebenarnya kita ingin disajikan ya. Ternyata penyerapan tenaga kerja oleh usaha kecil itu lebih besar daripada usaha menengah, dan lebih besar lagi usaha menengah itu daripada usaha besar ya. Penyerapan tenaga kerja usaha kecil dan menengah ya, usaha kecil dan menengah ini jauh lebih besar daripada usaha besar, atau kalau dalam bahasanya itu dalam siupnya itu usaha besar ya. Jadi persentase penyerapan tenaga kerja UKM, usaha kecil menengah, cenderung meningkat ya, sementara persentase menyerap tenaga kerja usaha besar cenderung menurun karena pada saat itu terjadi PHK ya di mana-mana. Nah, di samping ada PHK ya, ternyata mereka mungkin yang di PHK mereka membuka usaha-usaha yang berskala kecil dan berskala menengah ya, seperti warung-warung kelontong ya, atau warung-warung yang mungkin yang kecil ya. Nah, itu menjadi solusi juga sebenarnya ya. Nah, pangsa penyerapan tenaga kerja oleh usaha kecil menengah didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor industri pengolahan. Nah, UKM meningkat itu terutama pada sektor pertanian. Mungkin pertanian yang dilakukan baik itu secara sederhana maupun yang secara modern ya, seperti sistem hidroponik ya. Nah, itu mungkin menjadi salah satu solusi ya ketika kita tidak memiliki lahan. Dan itu menjadi UKM juga ya. Nah, hotel dan restoran ketika itu ya. Nah, ketika tahun 1998 terjadi krisis ya, ekonomi, tapi sebenarnya bisa teratasi ya, karena kalau kita bandingkan dengan sekarang ya, ini sebenarnya sekarang itu krisis juga, tapi akibat dari pandemi ya, jadi penyebabnya beda ya. Nah, mungkin ketika itu adanya sektor perdagangan hotel dan restoran itu menjadi suatu akselerasi ya, percepatan penyembuhan ekonomi, dan terutama juga industri-industri pengolahan baik itu pengolahan makanan dan lain-lainnya ya, itu juga menjadi akselerasi percepatan ekonomi juga pada saat itu. Bangsa penyerapan tenaga kerja usaha besar didominasi oleh sektor industri pengolahan. Kurang solid kaitan antara industri pengolahan dengan sektor primer, khususnya sektor pertanian di mana konsentrasi UKM yang cukup besar. Nah, terjadinya ketimpangan ya antara sektor primer ya, yang dibutuhkan masyarakat pada umumnya ya, khususnya pertanian, yaitu ketika seorang tidak mampu beli apa-apa ya, pasti butuh standar makanan pokok ya, yang mana disokong oleh sektor pertanian, yaitu seperti beras ya, terus seperti sayur-sayuran ya, itu semua adalah sektor-sektor pertanian ya. Nah, disinilah sebenarnya butuhnya usaha kecil menengah yang cukup besar. Nah, sehingga butuhnya UKM yang cukup besar ini sebenarnya butuh juga tenaga kerja ya, secara otomatis ya. Ketika dibutuhkan satu konsentrasi UKM, pasti dia akan butuh juga yang namanya tenaga kerja ya. Nah, ini kaitan antara UKM dan koperasi ya. Kesimpulannya, UKM mampu menyerap banyak tenaga kerja, mengatasi pengangguran, dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata. Namun kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masih rendah. Ya, kenapa rendah? Ya karena namanya juga UKM ya, usaha kecil menengah. Ya sebanyak-banyaknya mungkin tidak bisa langsung memberikan pengaruh yang kuat ya. Usaha besar walaupun dia sedikit ya, tapi ya namanya besar ya, ibarat seperti roda ya. Roda itu ketika dia menyangga sebuah kendaraan ya, ketika kendaraannya itu besar ya, akan tapi roda-rodanya itu kecil ya, nah pasti akan membutuhkan roda kecil yang banyak agar bisa kendaraan tersebut ya bisa disanggah dan dapat
fungsikan gitu kan, seperti apa contohnya, misalkan kalau kereta rodanya kecil nggak ya, enggak ya, gede juga sih ya. Ya intinya ketika ada sebuah kendaraan ya, kita ibaratkan suatu negara itu seperti kendaraan ya. Nah, dan eh, roda-roda itu adalah ininya, ekonominya ya. Nah, ketika ekonominya itu pertumbuhannya kecil atau lambat, maka akan butuh banyak roda di bawahnya kan, agar kendaraan itu bisa berjalan gitu ya, bisa berjalan. Nah, kalau dia usaha kecil menengah, pasti dia ibaratnya seperti roda-roda kecil tadi kan, pasti dia butuh banyak gitu, butuh banyak untuk menyanggah. Tapi kalau misalkan dia usaha besar ya, dia pasti ya mungkin dua lah ya, minimal dua dia bisa apa namanya, menopang, walaupun mungkin harus membutuhkan keseimbangan ya. Ya mungkin empat lah, ibarat seperti kendaraan ya. Ketika dia punya roda empat yang besar-besar ya, pasti itu akan menjadikan negara itu bisa mampu ya teratasi gitu ya, teratasi perekonomiannya. Nah, bagaimana mewujudkan UKM yang tangguh dalam pengertian mampu menyerap banyak tenaga kerja dan pemerataan pendapatan sekaligus memandu pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, di sini kita membutuhkan strategi-strategi ya, yaitu pertama membangun lingkungan usaha yang kondusif, adanya penegakan hukum yang jelas yang memihak pada UKM ya, yang memihak pada UKM, penyederhanaan sistem ya, lalu penyederhanaan jumlah perizinan. Nah, pertama penegakan hukum ya, sehingga seorang ketika ingin membuka suatu usaha kecil menengah, mereka mendapatkan perlindungan hukum. Misalkan mereka menyewa pada suatu lahan yang memang lahan itu perizinannya jelas ya, perizinannya jelas, dan apa namanya, semua itu serba jelas gitu ya. Jangan sampai ya mereka sudah membayar ya, bulanannya ya, uang-uang yang dikeluarkan, tetapi mereka sendiri tidak mendapatkan perlindungan hukum ketika adanya apa ya, penggusuran dan sebagainya itu ya, yang menyebabkan mereka akhirnya tidak terlindungi secara hukum ya. Lalu penyederhanaan sistem. Nah, ini terkadang sistem itu menjadi hambatan ketika terlalu panjang ya. Sistem terlalu panjang. Misalkan ya beras ya, beras ketika sampai ke tangan konsumen ternyata tuh panjang ya. Pertama dari petani ya, dari petani itu ternyata tidak langsung ke tangan konsumen kan. Nah, ternyata dari petani itu ke tangan tengkulak dulu ya. Nah, ke tangan tengkulak, atau mungkin kalau misalnya ke koperasi unit desa ya, kalau masih ada. Nah, dari tangan tengkulak atau mungkin diserap oleh koperasi, nah ini juga nggak langsung ke konsumen juga ternyata ya, tapi harus ke pasar induk ya, minimal langsung pasar induk ini aja udah level yang paling cepat nih ya. Dari pasar induk mereka tidak langsung ke konsumen juga ternyata ya, yaitu ke distributor ya, distributor besar ya. Dari distributor besar, nah, barulah ke tangan ke tangan agen ya, tangan agen, dari agen baru ke tangan pengecer ya, dari pengecer baru ke tangan konsumen. Nah, itulah sistem ya, itu ternyata panjang ya. Lalu penyederhanaan jumlah perizinan ya, ini juga menjadi hambatan juga ketika perizinan yang terlalu banyak, yang pastinya akan memakan biaya yang besar juga ya. Semakin banyak perizinan pasti makin banyak biaya yang dikeluarkan. Semakin banyak biaya yang dikeluarkan berarti modalnya juga harus, terutama modal berupa uang tunai, pasti juga akan besar juga. Semakin besar jumlah uang yang dibutuhkan, mereka juga pasti akan semakin jenuh ya untuk melakukan perizinan karena terlalu panjang dan terlalu banyak ya. Nah, akhirnya banyak UKM-UKM mungkin yang tidak memiliki perizinan yang jelas ya. Nah, lalu penataan kelembagaan, konsolidasi institusi birokrasi ya. Nah, secara birokrasi juga harus ada konsolidasi, artinya satu kesatuan, jangan sampai terutama ini mengenai perizinan ya. Jadi ketika udah izin ke satu birokrasi satu ya, ternyata di birokrasi yang lainnya tidak mengetahui gitu kan, padahal seharusnya diketahui ya. Lalu juga penyempurnaan peraturan perundangan ya.
Jangan sampai ada perundangan atau peraturan yang mana eh, tidak mengatur secara sempurna atau adanya hal-hal yang belum diatur, ya. Nah, sehingga menyebabkan adanya tumpang tindih ya perundangan atau peraturan. Lalu investasi sumber daya manusia. Nah, maksudnya sumber daya manusia di sini harus diberikan skill, ya, diberikan keahlian, diberikan modal berupa pengetahuan yang mana pengetahuan itu bisa berguna bagi dia untuk mengembangkan usaha kecil menengahnya, ya. Lalu investasi di bidang teknologi terapan. Teknologi terapan itu teknologi yang langsung digunakan, ya. Contoh misalkan seperti traktor, ya, yang mana diterapkan langsung, ya, untuk pertanian itu, ya. Lalu industrialisasi pedesaan, ya. Maksudnya industrialisasi pedesaan itu apa? Maksudnya masyarakat pedesaan ini bukan berubah jadi industri, maksudnya jadi pabrik, bukan, ya. Tapi maksudnya itu mereka bisa langsung, sebenarnya ini ke tangan konsumennya, ya. Mereka bisa langsung menjual ke konsumen gitu maksudnya, ya. Jadi mereka seperti industri, ya. Industri itu kan bisa langsung menjadi barang jadi gitu kan, bukan lagi barang setengah jadi atau setengah mentah, ya. Sehingga pedesaan itu menjadi lebih maju, ya. Kenapa? Karena mereka satu sisi mereka akan bisa bersaing, ya, dengan produk-produk dari luar, ya. Di sisi lain juga kualitasnya juga akan terjaga. Strategi pemasaran produk UKM. Pertama, ada 4 aspek penting, itu pertama produk, ya. Produknya harus jelas, ya. Produknya apa, ya. Nah, produknya juga harus diketahui banyak orang, ya. Hasilnya apa itu. Lalu harga juga akan sangat menentukan, itu harga pasti akan bersaing, ya. Dan juga tempat ini juga penting, ya. Kenapa? Karena ya kalau apa bahasanya mahasiswa dulu apa eh, tempat tempat menentukan prestasi, ya. Tempat itu terkadang memang menentukan posisi menentukan prestasi gitu, ya. Posisi menentukan prestasi, ya. Nah, ini terkadang memang seperti itu juga, ya. Ketika di posisi yang tepat, ya, ternyata bisa menyebabkan seseorang itu bisa lebih cepat juga ininya, ya, berkembangnya, ya, kecerdasannya. Contoh misalkan seorang mahasiswa yang duduknya mungkin sukanya itu di tempat duduk paling belakang, walaupun saya tidak mengklaim duduk paling belakang itu tertinggal, bukan, ya. Maksudnya biasanya, ya, sebagaimana hukum alamnya biasanya, ya, yang duduk paling depan itu biasanya adalah yang punya prestasi biasanya, ya. Biasanya seperti itu kan. Nah, tapi ya walaupun, ya, mungkin, ya, ini sebagian besar lah, ya. Nah, biasanya ketika tempatnya itu dia sudah strategis gitu, ya, tempatnya sudah strategis, maka dia akan mudah juga untuk dipasarkan, ya. Jadi orang itu tidak perlu lagi diiklankan, ya. Dia sudah terlihat secara sendirinya gitu kan. Jika tempatnya strategis misalnya di pinggir jalan, ya. Nah, itu akan menjadi hal yang penting, ya. Kenapa? Karena dia pasti tidak akan butuh lagi iklan-iklan yang mana memakan biaya lagi gitu kan, seperti promosi, ya. Nah, yang terakhir ada promosi. Nah, promosi ini memang hal yang terakhir, ya, yaitu diiklankan, ya. Nah, biasanya iklan-iklan yang apa ya bahasa itu eh, menggelitik, ya, seperti biasa tuh iklan rokok, ya, yang kadang-kadang nggak nyambung tapi ada aja gitu kan, ya. Misalkan apa tuh bukan basa-basi gitu kan, atau apa gitu, ya, yang mana mungkin itu nggak ada sangkut pautnya, ya, sama sama rokok gitu kan, tapi ya orang malah jadi penasaran gitu kan dengan bahasanya itu, ya. Nah, lalu strategi membangun produk, membangun ide produk, produksilah produk-produk yang tak ada. Nah, lalu sesuaikan dengan kebutuhan konsumen, ya. Misalkan nih, ya, sabun, ya, lalu sampo, ya,
ini kan dikembangkan maksudnya itu diversifikasi ya, dipecah-pecah. Dan misalkan dulu mungkin sampo ya, tapi sekarang kan sampo kan macam-macam ya. Ada sampo buat ketombe, ada sampo buat perawatan, ada sampo buat apa gitu kan. Nah itu ide produk ya, dari satu produk aja bisa macam-macam ya. Lalu mendahulukan produk yang memiliki pasar. Nah yang memiliki, maksudnya pembelinya sudah jelas ya. Nah mendahulukan produk yang memang pembelinya itu sudah jelas. Nah bandingkan antara keuntungan dan biaya yang dikeluarkan. Nah mungkin ya dari sisi keuntungan mungkin lebih kecil. Misalkan contoh ya, beras dengan otomotif gitu ya. Otomotif itu misalkan mobil atau motor gitu kan. Ya beras atau mobil atau motor ya. Nah ini kan kalau dibandingkan, mungkin kalau beras itu keuntungannya mungkin tidak besar ya. Beras mungkin keuntungannya berapa gitu kan. Juga biayanya kan besar ya, beras itu biayanya besar. Kenapa? Biaya angkutnya ya. Nah akan tetapi ya, eh, beras itu dibutuhkan banyak orang. Orang kan pasti makan beras kan. Gak mungkin orang itu makan onderdil ya. Tidak mungkin orang itu makan apa bensin, nggak mungkin kan. Pasti makannya beras, nasi ya, dan sayur ya, lauk pauk ya. Nah itu semua kan butuh biaya, yang mana biaya itu mungkin lebih besar, keuntungannya juga mungkin lebih kecil, dan risikonya juga mungkin bisa jadi lebih besar kan. Jualan beras itu kan lebih besar risikonya daripada jualan otomotif. Kenapa? Karena basi apa, daya busuknya itu kan lebih cepat ya kan. Makanan itu lebih cepat daya busuknya daripada kendaraan ya. Kendaraan 10 hari ya paling berdebu doang kan, tinggal dibersihin aja. Tapi kalau misalkan makanan ya, itu bisa jadi busuk ya kan, bisa jadi apa, turun kualitasnya ya. Nah kan tapi ini dia punya pasar ya, pasti semua orang, mau orang kaya, orang miskin, orang apapun itu ya pasti makannya beras ya, nasi kan. Terutama orang Indonesia ya, kalau belum makan beras ya, kalau belum makan nasi dianggap belum makan. Walaupun udah makan lontong 10 ya, pagi-pagi udah makan lontong 10 ya kan. Terus ditanya kan, udah makan belum? Belum. Tuh tadi makan apaan gitu kan. Ya baru makan lontong doang 10 ya. Mengembangkan produk-produk baru yang dipelajari dari reaksi konsumen over time ya. Konsumen. Produk-produk baru. Nah, misalkan nih konsumen nih butuh apa nih, misalkan ya sekarang ini lagi masa-masa pandemi kan. Nah pasti konsumen akan butuh yang namanya makanan minuman yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh ya, dapat meningkatkan reaksi uh, untuk mengatasi virus gitu kan. Nah ini ya yang harus bisa dikembangkan ya, produk-produk baru. Misalkan sekarang muncul berbagai macam apa namanya herbal dan segala macamnya ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Lalu spesialisasi dalam menghasilkan produk-produk ya, spesialisasi menghasilkan produk-produk. Nah, jadi ada kekhususan ya, kekhususan. Misalkan nih sekarang nih lagi masa-masa pandemi. Nah ini khusus untuk mengatasi apa nih, virus gitu kan. Dari makanannya, dari minumannya, dari segala macamnya ya. Itu apa namanya, adanya spesialisasi atau kekhususan. Lalu strategi harga ya, penentuan harga berdasarkan biaya produksi. Nah, harga ini ditentukannya bisa berbagai macam ya, yaitu dari pertama dari biaya ya yang dikeluarkan ditambah keuntungan. Nah, itu jadi harga ya. Misalkan nih kita dalam membuat apa ya, taruhlah motor ya, satu buah sepeda motor. Nah, dari satu buah sepeda motor ini berapa sih biaya yang dikeluarkan kan? Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang di jurusan akuntansi ya, itu ada di akuntansi ya, itu ada namanya metode HPP ya, harga pokok penjualan ditambah dengan keuntungan ya. Lalu ada penentuan harga ya sesuai dengan harga yang diberlakukan di kompetitor. Misalnya nih pesaing jual berapa nih ya, yaudah kita samain aja, mungkin bisa jadi dia rugi gitu kan. Nah
tapi untuk bersaing ya dia korbankan dulu tuh, atau mungkin bisa jadi di bawah eh, harga pesaingnya ya, di bawah harga pesaingnya dulu mungkin ya, belum lama ya, sekitar beberapa tahun yang lalu ya, yang namanya apa ojek online ya, yang namanya kendaraan sewa online ya, itu harganya jauh di bawah apa namanya pasar ketika itu ya. Saya ingat banget ya, itu beberapa tahun yang lalu. Mungkin kalau naik taksi yang biasa ya itu 100.000 gitu kan, tapi begitu yang melalui aplikasi ya itu bisa 60.000 ya, bisa 60% dari harga yang ada dari kompetitornya ya. Nah itu strategi harga, walaupun pada akhirnya dia akan apa namanya naik juga ya, pasti ya pasti akan naik juga. Dia memang sebenarnya ketika itu mungkin sengaja merugi ya untuk bersaing ya, agar mengalihkan perhatian ya konsumen dari satu produsen ya ke dia gitu kan. Lalu penentuan harga berdasarkan demand driven price, itu harga eh, permintaan ya, yang membuat apa nih permintaan yang menggerakkan ya, harga yang menggerakkan permintaan. Jadi dia istilahnya kayak lokomotifnya ya. Misalkan nih em, harga apa ya, yang beras deh ya, beras. Nah misalkan harga beras di pasaran misalkan 60.000 gitu kan, 60.000 ya. Nah ini dia em, membuat ya dengan harga misalkan di bawahnya 58.000 gitu kan. Nah ini sih sebenarnya hampir sama ya dengan kompetitor juga, dengan kompetitor juga. Lalu penentuan harga berdasarkan diskriminasi antara kemampuan pasar ya. Nah dilihat dari kemampuan pasar. Misalkan nih kalau ini khusus pasar masyarakatnya yang ekonomi menengah ke bawah, nah biasanya lebih murah. Contoh misalkan gini deh teman-teman ya, tempat tuh teman-teman kalau beli aqua ya di pinggiran jalan sama di dalam hotel tuh pasti mahal di dalam hotel kan. Lagi hotel yang berbintang 5 ya, hotel-hotel bintang 5, nah itu pasti dia akan lebih mahal ya. Nah itu biasanya seperti itu ya. Nah strategi tempat ya, kemudian infrastruktur ya. Nah kalau misalnya jalan, listrik dan telekomunikasinya bagus, nah biasanya tuh akan lebih mudah ya, dan juga lebih murah ya. Berdekatan dengan pelanggan dan bahan baku, nah ini juga akan menentukan ya, ketika semakin dekat dengan pelanggan dengan bahan baku dan konsentrasi populasi masyarakat juga lebih dekat ya, itu juga akan menyebabkan harganya menjadi lebih murah, kualitas lebih bagus ya. Ya misalkan gini deh teman-teman, kalau teman-teman pernah beli emas ya di mana ya, misalkan di Sumatera ya, atau mungkin tempat produksi emas tuh di mana sih, Sulawesi ya, ada juga ya, daerah Sulawesi atau Irian Jaya ya. Itu misalkan nih beli emas di tempat-tempat yang memang itu tempatnya sumber produsennya ya, pasti akan jauh lebih murah ya, pasti jauh akan lebih murah daripada mungkin daripada beli di tempat yang memang jauh dari produsennya ya. Lalu kemudahan transportasi, ketersediaan angkutan umum ya. Nah, semakin dekat tempat tersebut maka dia akan semakin mudah untuk dijangkau oleh transportasi pada banyak angkutan umum. Dia pasti akan menjadi lebih mudah untuk dikenal, yang lebih itu juga lebih cepat juga dengan dibeli barang-barangnya ya. Lalu penyediaan tempat khusus bagi memasarkan produk-produk UKM oleh pemerintah. Nah adanya food counter ya, counter food ya, biasanya tuh di daerah Sudirman ya tuh suka ada ya. Dan yang terakhir strategi promosi, yaitu menggunakan metode individual film dan berkelompok ya. Nah, bisa perusahaan sendiri atau kelompok membangun trading house ya, adanya rumah kayak counter ya, rumah misalnya satu rumah ini ada isinya ada UKM apa gitu kan ya. Lalu menangkap outsourcing dan membangun networking ya, nah, mengambil dari luar dan juga membangun jaringan seperti asosiasi-asosiasi ya, menyelenggarakan pameran di tingkat lokal, regional ya. Lalu maksimumkan penggunaan information dan komunikasi teknologi dengan menggunakan ya berbagai macam iklan ya di medsos ya,
gadget-gadget yang ada ya. Nah, itu adalah strategi-strategi promosi, apalagi sekarang ya. Mungkin dulu kita ketika mau mengiklankan suatu barang kita butuh rim kertas ya. Tapi dengan adanya gadget sekarang ini kita tidak pakai uh, rim kertas lagi kan, kita cukup dengan ini aja ya, cukup dengan flyer soft aja ya, soft kopinya ya. Nah, itu pasti kan jadi lebih murah ya dengan ICT ya. Ya, itu materi kita ya pada hari ini ya. Mungkin ya baru sampai situ aja dulu ya. Atau ada yang mau bertanya? Ini kita coba lihat waktunya. Oh, ini masih ada 6 menit ya. Ya, Haidar. Betul. Ini kalau ini masalah industrialisasi ini berarti itu kalau itu orang yang di desa itu bisa langsung jual barang mereka itu, jadi itu bentuk yang sudah jadi, bukan setengah jadi lagi itu Pak. Jadi benar nggak? Maaf, suaranya agak putus. Kalau industrialisasi pedesaan. Oke. Kalau industrialisasi pedesaan itu tadi itu bilang bahwa itu orang-orang yang biasa produksi suatu barang itu langsung itu bisa menjual dalam bentuk sudah jadi lagi, enggak? Oh iya paham. Tadi ya yang ke berapa tadi tuh? Penyerahan jumlah aman tadi ya, investasi bidang teknologi industri pedesaan. Oh, strategi membangun produk ya. Ya. Jadi maksudnya itu suaranya agak putus-putus, Haidar. Ya, strategi membangun produk ya. Strategi membangun produk. Jadi ya usahakan produk yang mana itu memang produk yang ini ya, satu yang bisa langsung dibuat ya, produk yang bisa langsung dibuat, bukan produk yang setengah jadi ya, karena biasanya orang akan lebih butuh yang seperti itu gitu ya. Ini seperti itu. Iya, Haidar, maaf suaranya agak terganggu. Ini Haidar angkat tangan aja. Atau mungkin di chat Zoom ya, bisa nggak? Ya, sinyalnya kayaknya kurang bagus ya. Oke. Udah gabung lagi belum, Haidar? Belum ya? Ya, kayaknya gangguan sinyal ya. Sama saya juga. Oke, yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Sayang sekali ya, Haidar padahal dia mau nanya. Nah, itu udah muncul tuh. Ya, Haidar, boleh? Ya. Saya tanya ini Pak, yang nilai UTS itu nilai saya belum keluar. Belum muncul juga itu, ya? Oke. Sebenarnya ya, selama belum UAS itu sebenarnya sistem masih terbuka ya, sudah saya jelaskan. Nah, mungkin saya juga nggak paham juga, harusnya ya kalau memang belum keluar tuh harusnya belum keluar semua satu kelas gitu ya.
Nah, tapi kalau misalkan udah ada yang keluar, ada yang belum, nah ini mungkin ada sistem yang salah. Nah, itu pasti akan saya tanyakan ya. Pasti akan saya tanyakan ke pihak fakultas ya. Pasti dia ada problem ya di sistem ya, yang pasti bisa dipecahkan juga, nggak mungkin nggak bisa gitu kan. Baik Pak, terima kasih Ya. Pak. Ya, Haidar masih mau bertanya yang tadi kayaknya suaranya seperti masih Pak masalah itu masih masalah industrialisasi desa itu bisa nggak bentuknya jasa? Jadi iya bisa juga jasa ya. Kita menyediakan konsultasi ya, konsultasi untuk mengembangkan pertanian ya, bagaimana meningkatkan pertanian dengan cara yang cepat seperti apa gitu kan. Kita menjadi konsultan jasa gitu ya. Nah, itu bisa juga ya. Contohnya seperti itu ya, menjadi konsultan. Iya. Ya. Pengembang. Iya. Oke. Iya, mungkin itu ya. Iya, sama-sama Haidar. Nah, ini juga berhubung waktu juga mau habis ya. Kita tutup saja membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi besok ya. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak.